Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel saya. Hari ini saya mau menunjukkan bagi yang mungkin tertarik dengan hal petani-petani, mesin dan perangkat yang kita pakai sebagai petani di Polandia. Mayoritas dari mesin yang kami pakai di sini adalah buatan Polandia zaman dulu, masih dari zaman komunis, seperti traktor ini Ursus C330 ya. Ini buatan tahun 80-an, tapi ini mesin traktor yang sangat kuat dan gak pernah rusak ya. Itu masih pakai teknologi yang kuno seperti semua dari zaman dulu, dari Eropa Timur, tapi dia semua mesin itu sangat kuat dan jarang rusak. Di sini traktor Ursus C360, ini yang lebih besar, mesinnya lebih besar dan lebih kuat. Ini buatan tahun 78 ya. Ini juga agak tua tapi masih bisa kerja, masih kuat. Di belakang ada mesin yang dipakai untuk potong rumput. Di sini kami potong rumput, terus mengeringkan rumput itu dan taruh di gudang buat pakan untuk hewan di musim salju yang kita gak bisa dapat apa-apa. Terus di belakang ini juga ada mesin yang kita pakai untuk rumput, tapi mesin ini di sini tarik rumput yang sudah kering, terus mereka masuk ke dalamnya, terus rumput ini dipres dan keluar di belakang sebagai kotak yang gampang untuk transport dan gampang untuk masuk ke gudang. Ya, maaf, cuma saya bisa menunjukkan kayak gitu karena mesin ini jarang keluar ya, dan ini sangat berat, aku gak bisa mengeluar. Di sini juga mesin yang dipakai untuk rumput. Ketika rumput sudah dikeringkan, mesin ini tarik rumput ke satu arah. Jadi nanti mesin ini bisa masuk dan buat kotak dari rumput yang terus kami masukkan ke gudang. Di sini ada bajak, ya pasti semua tahu ya, untuk memberikan tanah. Ini juga sesuatu yang fungsinya mirip dengan mesin bajak, tapi ya saya agak tahu namanya di bahasa Indonesia. Terus di akhirnya pakai mesin ini, ada kayak paku-paku di bawahnya, dan ini dipakai setelah lahannya dibajak. Ini dipakai untuk buat lahan ini darat ya. Habis itu bisa menanam apa yang kita mau, gandum atau apa. Di sini ada excavator. Saya agak tahu namanya di bahasa Indonesia. Itu juga buatan Polandia, Ursus. Ini dibuat dari Ursus C360 yang tadi ya. Itu nanti ditambah alatannya, tapi kayak basisnya ya, ini dibuat dari traktor itu ya, nanti dimodifikasi buat kayak gitu. Ya semua agak sudah tua ya, kuno ya, tapi semua masih bisa ya. Ini saya lupa ya tahun apa ya, tahun 88. Ini tahun 88. Di akhirnya itu di akhir tahun 89 sistem komunis jatuh dan semua pabrik dijual ke negara asing. Dan sekarang nggak ada apapun. Di sini ada
traktor, itu bukan traktor buatan Polandia, tapi buatan Prancis, Renault Ceres. Dan ini kalau saya gak salah tahun pembuatan 91. Dan di sini kami bisa buat bagaimana teknologi di Polandia di zaman itu di belakang. Karena traktor ini sebenarnya tahun buatan 89. Dan kami bisa lihat ya, ini cuma ya seadanya. Traktor to. Ya, ini sangat kasar. Ya gak ada apapun daripada minimal yang diperlukan. Dan yang ini yang tahun buatan 91 ini jauh lebih enak untuk dipakai ya. Kalau di dalamnya saya buka, di dalamnya ketika traktor ini dipakai ya, ini komfort kerja jauh lebih tinggi. Agak bisa membandingkan karena di sini sudah ada power steering, ini sudah gak kasar, traktornya enak, semua itu kopling gigi itu semua lancar ya. Di sini juga kami punya satu mesin seperti dulu tadi yang dipakai habis bajak ya, untuk meratakan lahan. Terus yang ini kita pakai untuk pupuk. Di sini kami masukkan pupuk, MPK atau apapun. Terus di sini ya bisa lihat, bisa apakah yang keluar itu banyak atau sedikit. Terus ini roda ini berputar dan ya apa ya bahasa Indonesia saya kurang ya. Ini pupuk bisa kemana-mana ya, dan rata-rata. Oke. Mesin ini untuk macam-macam semprot ya. Jadi kami punya herbisida, pestisida di sini dipakai. Terus ini tangan ini bisa lebih jauh ya, jaraknya beberapa meter. Terus kami bisa pakai semprotan ini ya, ini pasti digabung sama traktor. Oke, mesin ini dipakai untuk nanam gandum, terigu atau yang biji-biji kecil ya. Di sini ada tabungan ya, satu tangan di sini itu ada tabung di sini ya, keluar dari lubang-lubang kecil. Terus ya, dari tabung besar ini ada banyak pipa. Terus gandum apa-apa ini masuk ke dalam tanah ya. Ini mesin yang dipakai untuk menanam kentang ya. Ini diisi dengan kentang. Terus ada roda ini ya, ketika roda ini putar ya, ini nanti tarik kentang ke bawah. Di sini ada bajak yang kecil ya, dan kentang keluar dari sini langsung ke dalam lubang. Oke. Dan ini mesin ini bisa dibuka, terus ini berbaring, dan pisau ini bergerak, dan ini dipakai untuk potong batang jagung. Ini mesin yang sangat tua ya, ini dulu dipakai sama kuda, terus dimodifikasi buat traktor ya. Di sana ada bajak, ini bisa diregulasi sama ini agar lebih dalam atau lebih tinggi. Terus yang ini berputar dan ini buang kentang ya. Oke, apalagi kami punya di sini ada mesin ini, tapi bahasa Indonesia kurang untuk menjelaskan
ini dibuat untuk apa ya? Mungkin saya tunjukkan apa yang ada di bawah. Ada pisau seperti ini dan ini dipakai untuk meratakan lahan ya, meratakan lahan. Bahkan kalau ada pohon-pohon kecil ini semuanya bisa diratakan, dipotong ya seperti itu. Oke, di sini ada salah satu alat. Ini pasti ditarik di belakang traktor ya, dan ini buat kayak garis. Nanti ini bisa buat nanam sayur atau nanam jagung ya, ini agar tanah diangkat jadi nanti air tidak merusak tanaman kita ya. Ada gerobak-gerobak buatan sendiri. Di sana ada lagi, di sini ada juga dipakai sebagai gerobak, tapi yang fungsi utama ini ada sesuatu seperti ini yang tarik kotoran. Di sini bisa taruh kotoran sapi atau apa. Terus ini bisa distribusikan kotoran di lahan ya. Jadi kita pakai kotoran sapi sebagai pupuk alami. Ya, sini dalam kami punya mesin giling ya. Ini bisa masukkan gandum atau apa jagung. Terus ini giling buat pakan ya sapi atau hewan lain ya. Di sini ada pakan. Ini gandum. Sama di sini ada juga yang biji kecil mungkin seperti ini ya, yang biji hitam kecil itu apa di bahasa Indonesia saya nggak tahu, tapi di bahasa Inggris itu namanya rapeseed ya. Juga bisa buat minyak goreng dari itu ya. Ini terigu ya, kalian bisa lihat terigu. Yang ini adalah oat ya, di bahasa Inggris oat, di bahasa Polandia owies. Itu yang mungkin kalian tahu sebagai apa? Quaker ya di Indonesia, yang buat kayak jajan-jajan bubur ya. Apalagi ya timbangan. Ini juga mesin yang sangat tua ya. Dulu ada handle buat dipakai ini pakai tangan ya, sekarang dimodifikasi pakai mesin listrik kecil, dan di sini dimasukkan terigu atau apa, terus ini semua berputar, dan yang keluar ada gandum yang bersih yang cocok buat menanam, dan dari lubang ini keluar kotoran, gulma, kotoran. Jadi nanti ketika kita nanam gandum yang lagi semua bersih, gak ada gulma. Dan di sini ada rumput ya. Ini yang dibuat dengan mesin merah yang besar yang tadi. Ini ya bentuk kotak ya. Dan di sini ada 2 tali ya. Jadi ini dipres. Dan ini nanti dipakai sebagai pakan di musim salju ketika di luar gak ada apapun ya. Jadi kami harus siapkan ketika musim panas, kami harus siapkan semua biar nanti hewan bisa makan ya. Di sini ada lubang, nanti itu kotak ini buang ke sana. Di bawah ada sapi. Sana juga ada mesin yang dipakai untuk rumput. Jadi gak ada fokusnya di kamera. Fungsi mesin 2 itu untuk membalikkan rumput. Jadi kalau misalnya di atas sudah kering, di bawah masih ya gak kering, ini bisa membalikkan, karena dengan rumput ini bisa terjadi ketika rumput gak sempurna kering, masih basah di dalamnya,
nanti dipres bisa terjadi kebakaran, ya. Dan ini putar-putar dan membalikkan rumput. Ini mesin yang lebih tua, juga fungsinya sama untuk buat rumput kebalik. Tapi ini dulu ditarik di belakang kuda, ya. Di sini ada orang yang duduk di belakang kuda dan garpu-garpu ini bisa buat rumput yang kebalik. Tapi sekarang banyak petani di sini pakai sesuatu seperti ini. Ini rumput yang masih agak hijau, terus mereka ada mesin yang bisa buat ya sesuatu bundar kayak gitu, terus mereka ada ya di plastik dan itu nanti difermentasi, dan pakan ini lebih bergizi buat sapi, nanti ada lebih banyak susunya. Di sini kami ada gudang kayu, ya, kayu yang kami bisa pakai buat nanti musim dingin. Sana juga kayu, dan gudang ini sangat tua, mungkin ya 100 tahun lebih, dan ya pasti ya pintu ya sudah diganti, tapi di dalamnya ya semua dibuat tanpa paku, ya, tanpa paku yang besi, ya, semua dipakai tanpa paku apapun, itu semuanya disambung sama kayu, ya, kayak gitu, sambungan kayu saja. Ya pasti juga ini atap sudah diganti, tapi konstruksi ya sangat tua. Ya, ini sudah agak rusak, tapi dulu ini ada kayak sambungan dari kayu. Nah, ini mesin yang sudah lama gak dipakai. Ini di sini jagung dimasukkan, jagung dipotong kecil-kecil, terus bisa difermentasi. Ini ada ya gerobak lagi, juga diisi dengan oat. Ya, ada banyak. Dan di sini ada banyak yang kotak-kotak ini itu bukan rumput tapi jerami gandum. Dan jerami gandum tidak dipakai sebagai pakan sapi, tapi mereka tidur di atas itu, ya, seperti di sini, biar mereka gak dingin nanti, ya, karena nanti bisa jadi sakit dan gak ada susu. Ada satu gudang lagi. Di sini ada kentang. Ya, cuma tinggal sedikit karena sudah banyak yang sudah terjual. Ya, ini kentang harus ditutup. Kalau gak ditutup dan kena sinar matahari, nanti jadi hijau, ya. Dan pasti kalau hijau gak enak, dan juga kentang yang hijau itu bisa menyebabkan kanker. Jadi harus semua diselimuti. Tapi pasti gak bisa lama seperti ini. Dan apa yang kami lakukan? Sini ada salah satu kamar di bawah tanah. Dan di sana sudah ada, mungkin kalian bisa lihat ada sedikit kentang. Ya, gak ada cahaya. Tapi kentang harus dimasukkan ke sana karena di bawah tanah suhu itu pasti di atas 0. Kalau tinggal di sini dan nanti datang suhu di bawah 0, semua kentang rusak. Jadi kami harus simpan di bawah tanah. Di bawah tanah pasti sekitar 5-10 derajat, walaupun di luar salju dan seperti di freezer, ya. Ini rumah nenek saya, sangat tua sekali, mungkin sekitar 100 tahun. Dan rumah ini dibangun dengan cara yang menarik, dari kayu dan tanah liat. Jadi ada di sini kayu, terus tanah liat, kayu, terus ada tanah liat, ya, sampai ke atas, terus dipakai batang kecil-kecil seperti ini dan diplaster, ya. Dan ya, ini rumah ini gak terawat, sudah
berapa tahun, 20 tahun gak ada yang tinggal di sana, di dalam rumah ini, tapi ya masih berdiri setelah 100 tahun ya. Terakhir mesin yang kami punya di sini adalah mesin apa, buat peras susu, tapi gak ada tabungnya di sini, jadi saya gak bisa menunjukkan. Ya, ada apa, sapi perah itu yang punya ibu saya, dia punya 6 ekor, cuma sapi perah perempuan. Yang ini masih apa, namanya ya, perawan ya, jadi belum ada susu. Tapi semua yang lain sudah memberikan susu. Di sini ada satu alat yang bagus. Jadi ketika mereka mau minum, ya cukup pakai ini, ada air keluar. Nggak perlu bawa air untuk sapi, mereka bisa minum sendiri. Ya. Dan ketika masih ada rumput yang segar, ya bisa 1 hari dari semua sapi itu bisa dapat sekitar 50 liter susu. Ya agak kotor ya, tapi ini kandang sapi ya, pasti kotor. Itu semua buat hari ini. Semua koramil ya. Mungkin nanti gak ada video lagi dari Polandia, saya gak tahu, karena besok insya Allah saya sudah berangkat. Ada perjalanan lama dari sini ke Indonesia. Saya berangkat besok hari Senin, dan sampai rumah saya di Indonesia saya mungkin hari Jumat insya Allah ya. Sangat lama ya. Ini saya ucapkan terima kasih untuk menonton video ini. Terima kasih sama sapi Polandia ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.